Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jumpa kembali dengan saya, operator yang selalu ingin membantu masalah-masalah dapodik Bapak Ibu semuanya. Terutama akhir-akhir ini banyak laporan kepada saya tentang info GTK Kifah yang baru, karena milik mereka itu tidak valid, dan validnya itu bermacam-macam. Yang pertama, mungkin kita akan membahas terkait invalid dari info GTK, yaitu hasil dari validasi tersebut tidak validnya karena beban mengajar linear tidak terdeteksi. Mari kita bahas bersama, mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita coba akan masuk kepada salah satu contoh ya, akan saya contohkan. Karena saya tidak memiliki dapodik yang invalid tersebut, maka akan saya masuk melalui manajemen dinas. Kita coba yang mengajar linear tidak terdeteksi, Bapak Ibu ya. Oke, saya coba untuk masuk ke manajemen dinas. Oke Bapak Ibu, setelah saya memasukkan username dan password dari manajemen dinas, kita akan coba login dan akan mencoba membuka data. Ini yang kita contohkan adalah kepala sekolah ya, kepala sekolah yang info GTK nya beban mengajarnya tidak linear. Oke, kita coba masuk menggunakan NIP nya. Oke, ini kita coba atas nama Indah Widya Stuti ya. Kita coba buka info GTK nya. Apakah invalidnya sama dengan apa yang diminta oleh beliaunya. Oke, kita akan masuk ke info GTK nya. Atas nama Indah Widya Stuti, Kepala Sekolah TK Dharma Wanita. Kita coba hasil validasinya lah, betul Bapak Ibu ya. Status validasinya TPG tidak valid karena beban mengajar linear tidak terdeteksi. Karena ini seorang kepala sekolah Bapak Ibu, dan yang invalid adalah beban mengajar linear tidak terdeteksi, maka kita akan melakukan pengecekan terhadap beban mengajar yang diampu oleh beliau. Kalau kepala sekolah mungkin memang beban mengajarnya tidak ada ya Bapak Ibu ya, karena dia memang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Oke, kita lakukan pengecekan langsung saja. Status tidak valid ya Bapak Ibu ya. Dan jamnya itu tidak kosong ya, di induk maupun di non induknya itu jamnya kosong. Artinya memang JJM nya tidak ada ya. Seperti yang ada di keterangan di sini, tidak ada pembelajaran. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu, ini bisa jadi kita akan lihat SK ya, SK yang dimiliki oleh kepala sekolah yang bersangkutan. Karena begini Bapak Ibu, menurut Permendikbud 15 tahun 2018 ini, kepala sekolah itu apabila dirinya itu menjadi kepala sekolah dan SK yang diterbitkan itu oleh yayasan, karena ini adalah sekolah swasta, maka batas akhir atau batas SK kepala sekolah itu dalam Permendikbud 15 tahun 2018 ini adalah berkisar sekitar 4 tahun. Oke, kita akan melakukan pengecekan terhadap data kepala sekolah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau ada invalidnya seperti ini, kita akan cek di bawah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di beban kerja dari yang bersangkutan, tugas tambahan utamanya adalah di TK Dharma Wanita. Nah, ini yang perlu di Bapak Ibu perhatikan kalau jadi kepala sekolah. Jadi ini ada jamnya 24 jam kepala sekolah, namun tanggal SK pembagian tugasnya atau SK dari penugasan sebagai kepala sekolahnya itu tanggal 26 Februari 2016.
Artinya apa Bapak Ibu? Jadi SK kepala sekolah yang bersangkutan ini kalau dihitung dari 4 tahun, maka akhir dari SK ini adalah tanggal 25 Februari 2020. Artinya SK kepala sekolah ini harus diperbaharui Bapak Ibu ya. Nah, untuk memperbarui SK dari kepala sekolah, karena ini memang untuk penugasan kepala sekolah itu adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan, terutama yang menjadi operator Dapodik Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membawa SK terbaru ya, SK terbaru dari yayasan. Kalau yang bersangkutan ini bisa jadi tertanggalnya 26 Februari 2020 yang harus dibawa ke Dinas Pendidikan. Agar apa? Agar penugasannya yang bersangkutan bisa diperbarui. Bisa kita cek di manajemen dinas. Kita cek bersama di manajemen dinas dia penugasannya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Malah di penugasannya dia masih 2008. Ya. Di tugas tambahan dia kita cekkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang menjadi masalah. Jadi dia SK-nya masih di tahun 2016. Nah, ini yang harus kita perbarui Bapak Ibu ya. Nomor SK ini yang harus diperbarui dengan yang baru. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang SK penugasannya sudah habis masanya, maka harus membawa SK penugasan yang baru ke Dinas Pendidikan. Ini untuk kepala sekolah yang beban mengajarnya tidak linear Bapak Ibu ya. Jadi harus mengubah SK dari kepala sekolah. Bapak Ibu kepala sekolah harus membawa SK penugasan yang terbaru ke Dinas Pendidikan agar bisa diperbarui. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa info GTK itu akan membaca Dapodik Bapak Ibu semuanya, bukan membaca manajemen dinas ya. Miliknya manajemen dinas. Jadi nanti apabila kepala sekolah ini sudah membawa SK penugasan kepala sekolah yang baru dan sudah dilakukan perubahan oleh operator Dinas Pendidikan, maka yang harus dilakukan oleh operator sekolah atau operator Dapodiknya ya Bapak Ibu ya, yaitu harus menarik data atau melakukan tarik data Bapak Ibu ya. Setelah melakukan tarik data, silakan Bapak Ibu cek kembali di penugasan atau di tugas tambahan yang bersangkutan. Apabila di sana tugas tambahannya sudah berubah tanggalnya dari 2016 menjadi 2020, setelah itu Bapak Ibu silahkan melakukan sinkronisasi kembali. Setelah melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu silahkan tunggu sampai info GTK melakukan update data yang terbaru, terutama pada SK penugasannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu penjelasan untuk beban linear atau beban jam linear tidak ada ya Bapak ya. Yang kedua yang sering ditanyakan ke dinas itu adalah ini, status validasi TPG belum valid. Karena apa? Karena belum memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah, kalau belum memenuhi syarat ini kita akan coba contohkan di guru Bapak Ibu ya. Kalau tadi kepala sekolah, saya akan contohkan yang kedua ini adalah untuk yang guru. Kita akan coba lagi masuk ke manajemen dinas Bapak Ibu ya. Oke, kita coba contohkan di TK negeri saja ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan cari TK Negeri Pembina. Ini ada TK Negeri Pembina di Kecamatan Maesan ya. Kita akan coba mengupas atau mengecek data
salah satu guru ini yang tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syaratnya. Oke, ini ada Ibu Widayati ya. Kita coba Ibu Widayati, kita coba buka masuk ke info GTK nya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi memang betul status validasi TPG belum valid. Karena apa? Belum memenuhi syarat. Kita akan mencoba masuk ke dalam datanya Ibu Widayati ini. Oke, nah ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita akan baca dulu syarat terbitnya SKTP adalah mengajar linear dengan sertifikat pendidik, itu pasti ya. Dan mengajar aktif di sekolah naungan Kemdikbud sebagai sekolah induk sesuai dengan amanah Permendikbud 15 tahun 2018. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari Permendikbudnya, silahkan di-download di masing-masing info GTK-nya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di data Ibu Widayati ini Bapak Ibu, di sini dia mengajar di TK Pembina. Jumlah mengajarnya memang 24 jam sudah. Tapi jam linearnya itu masih 0. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu ya. Dia jumlah mengajarnya memang di 24 jam. Saya yakin di Dapodiknya ini juga jamnya sudah 24 jam. Kenapa JJM linearnya ini masih tidak terbaca? Biasanya Bapak Ibu ya, biasanya kalau di TK Negeri Pembina itu kelasnya itu agak banyak. Bisa jadi kelasnya itu paralel. Maksudnya itu ada kelas A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Bisa jadi sampai A3, A4, A5 ya. Karena memang muridnya banyak. Nah, kalau kasusnya yang seperti ini, kita akan melakukan pengecekan terhadap guru ini di JJM linearnya ini kenapa tidak masuk. Ini biasanya Bapak Ibu ya, kalau di reguler A1, A2, A3 itu syarat utama atau syarat yang harus terpenuhi adalah jumlah siswa maksimal masing-masing kelas itu harus terpenuhi. Jadi kalau dirasiokan itu sesuai dengan Permendikbud itu 1:15. 1:15 ya Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan pengecekan terhadap guru ini di manajemen dinas ya Bapak Ibu ya. Kita akan melakukan pengecekan. Dia mengajar, ini Bapak Ibu ya, mengajar di kelompok B2 ya. Mengajar di kelompok B2, jamnya sudah 24 jam, sudah masuk mapel wajib. Tapi kenapa JJM linearnya itu tidak terbaca? Kita akan melakukan pengecekan. Ini kalau dia mengajar kelompok B2, artinya masih ada kelas B1, B3, B4 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat ya. Kita akan coba lihat. Nah, ini ya. Di B2 wali kelasnya adalah Ibu Widayati ya. Kita akan melakukan pengecekan terhadap anggota rombelnya ini Bapak Ibu ya. Kalau ini kelasnya menjadi reguler, maka anggota dari rombel tersebut ya, itu harus 1:15 ya. Itu wajib ya Bapak Ibu ya. Karena kalau reguler, kalau tidak reguler Bapak Ibu tidak mewajibkan itu maksimal 15, 10 bisa valid. Tapi kalau itu rombelnya dibuat reguler A1, A2, A3 dan seterusnya, maka masing-masing rombel itu minimal atau maksimalnya adalah 15 siswa. Kita lakukan pengecekan di Bapak Ibu ya. Kita akan cek berapa sih jumlah siswanya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ternyata benar. Jadi Ibu Widayati ini dalam satu rombel ini hanya mengajar sekitar 13 siswa ya, 13 siswa Bapak Ibu ya.
Saya juga mendapatkan informasi dari yang bersangkutan bahwa jumlah siswa dari TK Negeri Pembina itu yang ada pada B1 itu sebanyak 14, B2 itu 13 yang punya Bu Widayati ini ya, B3 itu adalah 14 dan B4 adalah 13. Saya kira kalau penyusunannya seperti ini ya, B1 14, B2 13, B3 14, B4 13 gitu, menurut saya itu salah Bapak Ibu ya. Seharusnya, oke, saya akan coba praktekkan Bapak Ibu ya. Saya buka tab baru. Jadi kalau misalnya B1 itu sama dengan 14, saya perbesar Bapak Ibu ya. B2 itu sama dengan 13, B3 sama dengan 14 dan B4 sama dengan 13. Kalau ini kita lakukan penjumlahan Bapak Ibu ya, 14 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 13, maka jumlahnya itu sama dengan 54 ya Bapak Ibu ya. 54. Seharusnya Bapak Ibu ya, kalau menurut aturan seharusnya pembagiannya itu jangan seperti ini ya. Kalau misalnya ini rombelnya memang ada 4 rombel, coba kita bagi 54 itu dibagi dengan 4 ini adalah jumlah rombelnya Bapak Ibu ya, maka akan didapat, bukan dibagi 4 ya Bapak Ibu ya, dibagi jumlah siswa maksimal yaitu 15, maka akan memperoleh 15 kali 3 berarti sekitar 3,5 Bapak Ibu ya. Ini RBL ya, rombelnya. Kalau 35 ini artinya ini bisa diperbolehkan dalam sekolah ini atau di kelompok B ini bisa menjadi 4 rombel. 3,5 ini kalau dibulatkan ke atas itu menjadi 4 rombel. Namun ini hanya salah pembagiannya saja ya. Hanya salah pembagiannya saja Bapak Ibu ya. Harusnya Bapak Ibu ya, harusnya itu pembagiannya itu kita ambil B1 itu sama dengan 15, terus B2 itu sama dengan 15, B3 itu juga sama dengan 15. Nah, untuk yang B4 nya ini Bapak Ibu ya, untuk yang B4 itu adalah sisa dari pengurangan jumlah 54 dikurangi, kalau 15 3 kali 3 ini 45 ya, 54 dikurangi 45. Jadi yang B4 itu sama dengan berapa Bapak Ibu ya? 4 kurangi 45 berarti 9 ya. 9. Ini masing-masing ya. Ini dijumlah kalau dijumlahkan sama dengan 54. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pembagiannya itu harusnya seperti ini. Jadi ini insya Allah bisa akan menjadi valid semuanya, rombel 4-4-nya ini. Apabila pembagiannya seperti ini tidak ada yang memenuhi persyaratan ya. Harusnya pembagiannya itu seperti ini ya, pembagiannya di sini. Nanti
Kalau kasusnya yang seperti ini Bapak Ibu, nanti siapa yang akan dipindah? Ini bisa jadi yang B4 ini satu kita masukkan ke B1, 2 dimasukkan ke B2, 1 dimasukkan ke B3. Maka B4 itu akan tersisa 9 siswa. Siapa yang memiliki kewenangan untuk memindah rombel Bapak Ibu ya? Kalau yang seperti ini Bapak Ibu, yang memiliki kewenangan untuk memindah rombel itu adalah di Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi operator Dapodik Dinas Pendidikan. Silakan ibu yang atau siapapun yang kasusnya seperti ini, silakan datang ke Dinas Pendidikan untuk melakukan siapa yang akan dipindahkan ke kelasnya. Kalau yang ini yang B4 ya memang ya, B4 ini akan dipindah ke B1, 2 orang dipindah ke B2, 1 orang dipindah ke 14. Setelah kita melakukan atau Dinas Pendidikan itu melakukan perubahan Bapak Ibu ya, melakukan perubahan, Bapak Ibu harus melakukan tarik data. Karena itu kalau tidak ditarik datanya dan dilakukan sinkronisasi, maka tidak akan terbaca Mas Bim. Walaupun di sistem Dinas Pendidikan itu sudah dirubah. Karena apa? Info G3 itu membacanya adalah Dapodik lembaga, bukan manajemen Dapodiknya dinas. Jadi setelah dilakukan perubahan, maka Bapak Ibu harus melakukan tarik data. Setelah tarik data, Bapak Ibu silahkan dicek B1 jumlahnya berapa, B2, B3, B4 jumlahnya berapa. Kalau sudah sesuai dengan ketentuan, Bapak Ibu silahkan melakukan sinkronisasi kembali. Dan Bapak Ibu silahkan menunggu sampai Info G3 itu melakukan update. Paling tidak Bapak Ibu harus melakukan pengecekan ketika ada di Info G3 ini. Bapak Ibu harus melakukan pengecekan di validasi data ini. Jadi misalnya setelah Bapak Ibu melakukan perubahan siswa tadi dan melakukan sinkronisasi pada tanggal 1 April misalnya, 1 April, maka di sini Bapak Ibu menunggu update terakhirnya sampai 1 April nih Bapak Ibu ya, sampai melakukan berubah menjadi 1 April. Yang di sini jelas nanti harus di atasnya 1 April validasinya. Artinya apa? Hasil sinkronisasi terakhir Bapak Ibu itu sudah terbaca. Kalau di sini sudah terbaca 1 April, kalau misalnya Bapak Ibu itu melakukan sinkronisasi tanggal 1 April. Ini kenapa juga tidak valid Bapak Ibu, bisa dicek di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini keterangannya masih dalam proses penghitungan ya, masih dalam proses penghitungan. Dia tidak akan melakukan penghitungan karena memang tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi syarat dari yang 15 perombel itu, atau perbaikan data ya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan perbaikan data karena jumlah siswa pada rombel reguler pada lembaga tersebut kurang atau tidak sesuai dengan ketentuan. Kalau TK itu kan kita ketahui bersama bahwa kalau reguler itu adalah 1:15. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, monggo silahkan Bapak Ibu silahkan berkoordinasi, baik itu yang tidak memenuhi syarat yang tadi terhadap SK penugasan sebagai kepala sekolah yang sudah habis masa tugasnya, ataupun yang siswanya tidak sesuai dengan ketentuan. Silahkan datang ke Dinas Pendidikan untuk melakukan perubahan-perubahan. Setelah itu dilakukan tarik data. Setelah dilakukan tarik data, Bapak Ibu silahkan cek datanya. Kalau memang sudah betul, maka Bapak Ibu langkah selanjutnya adalah melakukan sinkronisasi. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Untuk yang selanjutnya mungkin kalau ingin bertanya apa lagi, silahkan komen di bawah di Bapak Ibu ya. Oke, saya cukupkan sekian Bapak Ibu. Saya akhiri, jangan lupa
Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.